Bagaimana teknologi bisa menyelamatkanmu dari virus corona? Halo semua, kembali lagi channel Kang Gadget dan ini Kang Gadget Podcast yang jarang update, episode ketiga. Novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus yang sedang menjangkit dunia saat ini. Sekitar 159 negara telah terjangkit virus COVID-19 ini dan total kasus di seluruh dunianya mencapai 180.000 lebih cuy. Dan jumlahnya terus bertambah kian hari. Udah mau 200.000. Ya Allah, banyak banget ya. Dan total kasus yang meninggal tuh sudah mencapai sekitar 7.000 lebih ya. 7.000 lebih kasus yang meninggal. Dan di negara kita sendiri pun, di Indonesia sendiri pun, baru banget diupdate tadi siang ya, jumlah kasusnya sudah mencapai 227 kasus. 227, dari yang cuma 2 orang, sekarang jadi 227. Dan yang meninggal sudah 19 orang ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di Indonesia dan di seluruh dunia dikuatkan ya untuk menghadapi virus ini. Pertanyaan besarnya, kapan virus ini akan berakhir gitu? Karena yang kita tahu belum ditemukan vaksinnya, belum ditemukan antiviralnya yang bisa meredam virus corona ini. Dan jika ditemukan pun mungkin prosesnya akan sangat lama sekali. Jadi kapan sih virus ini akan berakhir gitu? Mungkin bisa dalam waktu dekat atau masih dalam jangka waktu yang sangat lama. Tapi ya guys, virus corona ini tuh bukanlah virus yang kalau kita kena virus corona terus auto meninggal gitu. Enggak. Terbukti bahwa ada 77.700 sekian orang itu telah sembuh dari virus corona ini. 70.000 orang dari total kasus 180 itu sembuh. Jadi alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya kemungkinan kita selamat dari virus ini tuh sangat besar kemungkinannya. Masih cukup besar ya. Jadi kembali lagi pertanyaannya, kapan sih virus ini dapat berakhir? Apakah orang yang sembuh dari virus ini itu memiliki kekebalan terhadap COVID-19 ini? Jadi kalau kita sembuh, kita gak bakal kena lagi gitu. Apakah bisa seperti itu? Itu yang masih diperdebatkan ya. Karena kan yang kita tahu di pelajaran-pelajaran waktu kita sekolah dulu ya, kalau kita terkena suatu infeksi virus lalu kita sembuh, kedepannya kita kemungkinan tidak akan terkena lagi. Contohnya nih ya, cacar air. Kalau kita kena cacar air nih dalam skala besar, kemungkinan untuk kedua kalinya kita tidak akan terkena lagi. Lalu campak, itu waktu kecil kan kita suka kena campak gitu. Kemungkinan besarnya kita tidak akan pernah terkena campak lagi. Justru yang bahayanya adalah yang waktu kecil gak pernah kena campak gitu. Pas gede kena campak itu malah bahaya gitu. Apakah virus corona ini juga berlaku seperti itu? Selama ini informasi dari kedokteran, dari berbagai macam website yang gue kumpulkan. Kalian bisa cek sendiri di deskripsi, semua sumber gue taruh di link deskripsi. Kalau yang dengerin di Spotify ya mungkin bisa ke YouTube-nya dulu, ke YouTube dari Kang Gadget. Kalian bisa lihat di link deskripsi, semua sumber ada di situ. Katanya, selama virus corona ini tidak bermutasi menjadi lebih kuat, atau selama virus corona ini tidak bermutasi menjadi bentuk yang baru, kita tidak akan kena infeksi virus yang sama di kemudian hari. Jika kita udah kena tuh sembuh. Tapi pertanyaannya, masa harus nunggu semua orang kena dulu gitu? Rumah sakit bakal penuh cuy. Penanganannya akan sangat beresiko dan juga malah menambah korban jiwa kemungkinannya. Jadi gimana sih caranya agar kita bisa terbebas dari virus COVID-19 ini gitu?
Yang bisa menyelamatkan kita dari virus corona ini cuma kita sendiri, cuma diri kita sendiri, dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Ya kan? Karena masing-masing dari kita memiliki vaksin yang dinamakan sistem imunitas. Sama seperti demam berdarah ya. Kan demam berdarah nih kalau kita digigit nyamuk Aedes aegypti itu kan, kalau kita dalam kondisi fit, kalau kita dalam kondisi sistem imun yang lagi kuat-kuatnya, kita digigit pun juga ya percuma, kita nggak bakal kena virus itu gitu. Nyamuk itu akan sia-sia menggigit kita karena kita nggak bakal terinfeksi demam berdarah. Tapi guys, kalau kita digigit nyamuk Aedes aegypti dalam keadaan yang tidak fit, dalam keadaan yang lesu, lemah, dalam keadaan sakit, kemungkinannya kita akan terkena demam berdarah. Nah, ini berlaku untuk virus corona atau COVID-19 ini berlaku sekali. Jika kita kontak langsung dengan suspek virus corona atau dengan positif virus corona lah, pasien yang positif virus corona, jika kita dalam keadaan yang sangat-sangat fit, keadaan dengan sistem imunitas yang sangat tinggi, kemungkinan virus itu akan mati duluan di dalam tubuh kita sebelum menjangkit ke seluruh tubuh kita gitu. Sama seperti DBD. Itu menurut berbagai macam sumber ya. Jadi, jika kita sistem imunnya kuat, virus itu kemungkinan besar tidak akan menjangkit. Tapi kita tahu dari mana gitu sistem imun kita lagi kuat-kuatnya, kan kita nggak tahu. Kalau kita lagi lemah lesu, terlalu kita kontak dengan suspek corona atau orang yang mengidap positif corona, ya kita bakal kena. Kita harus jaga pola makan, pola tidur, olahraga. Ini kan pemerintah lagi menerapkan kebijakan bahwa kita tuh harus kerja dari rumah, belajar dari rumah, sekolah dari rumah. Yang lagi ngampus mungkin ngampus dari rumah gitu. Ibadah pun juga ibadah di rumah gitu. Jadi ayolah masyarakat yang udah tahu pemerintah lagi menerapkan kebijakan, ayo kita suruh di rumah tuh ya di rumah. Tapi kenapa masyarakat kita identik dengan yang namanya belajar di rumah itu dengan liburan gitu. Baru banget kan kita, pemerintah kita nerapin kebijakan ini baru banget. Besoknya pada liburan ke puncak, pada liburan ke Pantai Carita, gara-gara Pantai Ancol ditutup, jadi tujuannya sekarang ke Pantai Carita gitu, di Anyer, di Banten. Gimana tingkat penyebaran virus corona nggak tinggi di negara ini gitu. Kalau masyarakatnya pun masih susah diatur, masih pada seenaknya sendiri, semaunya sendiri gitu. Emang kita tahu gak bakal penerapan seperti ini, udah semi lockdown sebenarnya ya. Semi lockdown ini emang susah sih diterapin di Indonesia karena beberapa juga masyarakat kita belum ngerti. Udah gitu ada juga yang harus bekerja di rumah gitu. Kan gak semuanya orang bisa bekerja di rumah. Kalau seperti driver ojek online, susah juga kerja di rumah gimana. Atau pegawai-pegawai seperti SPBU, pegawai minimarket dan lain sebagainya, sulit gitu untuk bekerja di rumah. Jadi mohon banget ya, mohon sangat warga negara yang budiman, kalau disuruh di rumah, untuk kalian yang tidak punya kepentingan apa-apa, apalagi untuk liburan, janganlah dipakai liburan, tolonglah. Kita ikutin aja aturan dari pemerintah supaya untuk kebaikan bersama gitu. Ini kita ada gadget masing-masing gitu. Ini kita pegang gadget masing-masing. Kita pegang handphone. Gue juga lagi pegang gadget untuk baca skrip ya. Benda ini bisa kita manfaatkan untuk mencari informasi secara konkret terhadap COVID-19 atau virus corona. Jadi dengan HP ini kita bisa tahu dunia luar tuh kayak mana gitu, walaupun kita lagi ada di rumah. Jadi janganlah dipakai liburan, padahal ini lagi darurat bencana gitu, non alam. Dan kita harus pinter-pinter juga memilah-milah informasi gitu terhadap COVID-19 ini. Karena banyak juga berita hoax yang mengatakan hal-hal yang simpang siur dari virus corona ini. Padahal kan kita harusnya
lagi butuh-butuhnya gitu sama informasi konkret dari COVID-19 ini. Ada yang bilang kalau negara menyembunyikan jumlah kasus yang udah ribuan, aduh apalah itu. Ada juga yang bilang kalau vaksinnya tuh udah ada, lagi di negara ini lagi dibuat, jangan gengsi beli ya. Aduh ada lah yang bilang kayak gitu, padahal vaksinnya aja belum ada gitu, belum ditemuin. Ada juga yang bikin nyebarin video-video orang kejang-kejang di jalan, orang pingsan, itu kan belum tentu. Itu kan belum tentu juga pasien corona atau positif corona, belum tentu juga cuy. Siapa tahu itu kena penyakit lain, jantung. Setiap hari pasti ada cuy, orang pingsan tuh setiap hari pasti ada. Ini karena kebetulan aja lagi marak-maraknya corona, lalu kemudian disebarlah video orang-orang yang berjatuhan di jalan itu menimbulkan teror tersendiri gitu dari virus corona ini gitu, menimbulkan kepanikan tersendiri. Padahal kunci agar kita tidak terjangkit virus ini adalah jangan panik. Tapi justru media yang asal dari gadget yang kita pegang ini itu menimbulkan kepanikan. Jangan sampai kayak gitu. Doa terbaik gue sih, doa kita semua nih, umat bumi ya, semoga cepat berakhir virus corona ini. Jangan sampai lah pas bulan puasa, bulan Ramadan cuy, saat-saat kita sedang menikmati bulan Ramadan itu kan identik dengan keramaian, dengan kebersamaan. Karena virus ini kita jadi gak bisa menikmati euforia dari bulan Ramadan itu sendiri dari tahun ke tahun gitu. Masa di tahun ini bulan Ramadannya berbeda gitu gara-gara virus corona ini. Jadi doa terbaik kita semoga sebelum bulan Ramadan lah virus ini sudah hilang, musnah dari muka bumi 100%. Ya walaupun itu ya nggak mungkin lah, tapi lah bisa lah, pastilah. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah kita sebagai manusia bersama dengan teknologi yang ada gitu sedang berperang melawan virus corona ini atau COVID-19 dengan menyampaikan berita secara konkret dan jangan dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Lalu selanjutnya para ilmuwan juga sedang berusaha bersama teknologi menemukan obatnya atau vaksinnya untuk disebarkan secara massal gitu agar semua orang dapat kebal terhadap virus corona atau tidak akan terjangkit virus corona ini. Ya, yang kita bisa lakukan sekarang sih sebagai manusia biasa ya, sebagai rakyat biasa ya, ikutinlah kebijakan pemerintah gitu. Apapun itu pasti yang terbaik buat kita bangsa Indonesia ini ya, rakyat Indonesia ini ya. Karena ya kita nggak bisa lah nuntut ayo lockdown apa lagi ya, ini sih dibuka terus nih jalur wisata. Ya gimana ya, kalau di lockdown total ya kita kan nggak tahu ekonomi negara ini bakal kayak mana, kan kita nggak tahu. Kalian nggak lihat nih kurs rupiah sekarang udah berapa? 15.000 cuy, 15.000 kurs rupiah, naik terus nih di tahun ini. Padahal awal tahun gue lihat tuh masih 13.000 gitu, sekarang 15.000. Ya dunia lagi sakit cuy, bumi sedang tidak baik-baik saja. Asik. Gak ada yang tahu kapan ya semua ini akan berakhir, tapi Tuhan itu maha tahu. Hiduplah mulai dari sekarang yang biasanya mungkin jajan sembarangan atau tidurnya tidak beraturan gitu. Kan ini mumpung kita lagi di rumah nih, mungkin bisa lah kita menjaga pola makan, menjaga pola tidur gitu, olahraga lah dikit-dikit. Jangan gara-gara di rumah kita ya rebahan aja cuy. Masa kaum rebahan bakal rebahan terus? Jadilah kaum olahragawan gitu. Ya itu aja sih mungkin yang bisa disampaikan dari podcast ini ya. Udah berapa menit nih podcast ya? Kayaknya udah 16 menit ya. Ya berdoa, usaha. Semua materi di podcast ini, semua pembahasan di podcast ini, semua kata-kata yang keluar dari mulut gue di podcast ini, itu semua bersumber ya. Jadi silakan cek link di deskripsi, semuanya ada. Dan bagi kalian yang mau update terus tentang virus corona atau COVID-19 ini di dunia, kalian bisa kunjungi link
website yang gue taruh di deskripsi itu resmi dari WHO gitu, tentang virus corona. Udah berapa kasus di seluruh dunia, udah berapa negara yang kena, peta dari penyebarannya pun ada di situ ya, lengkap semua, per negara ada jumlah kasusnya, yang sembuh udah berapa itu ada, presentasenya itu ada semua, grafiknya semua lengkap. Jadi kalau kalian mau tahu infonya, langsung aja ke situs web resminya daripada nyari-nyari nggak jelas, terus berspekulasi sendiri malah menimbulkan hoax gitu. Udahlah, mungkin itu aja yang bisa disampaikan sama, ya mungkin itu aja lah. Intinya tetap jaga kesehatan aja guys. Jangan lupa tingkatkan imun dan juga tingkatkan iman dan iman. Ya udah deh, mungkin kalau ada pembahasan baru tentang virus corona ini akan disampaikan di podcast yang selanjutnya. Ya mungkin Kang Gadget cuman akan update podcast doang ya untuk ke depan, karena ya lagi nggak keluar rumah juga gitu. Kampus juga lagi libur. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan panik, jangan takut. Kang Gadget pamit, I'm out.